Selamat datang di Bisa Cox. Saluran tempat luka dibongkar dengan keberanian dan perempuan bangkit dengan elegan. Ini adalah kisah nyata Nadira Hartono, seorang Wonowon CEO, wanita yang dikhianati suami dan sahabatnya sendiri. Tapi alih-alih merasa terpukul, dia memilih untuk merespons. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan strategi yang membungkam semua orang. Siapapun yang pernah disakiti, kisah ini akan menguatkanmu. Simak sampai akhir. Rams dan beli rumah untuk selingkuhannya. Hingga setelahnya ku balas dia, hingga menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ratna. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini, Ratna akan membawakan cerita yang bisa bikin nangis hingga gemes mendengarnya. Sebelum masuk ke ceritanya, silahkan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda dari daerah mana saja, buat yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Pagi itu mentari belum benar-benar naik ketika aku menerima pesan dari Intan adikku yang bekerja di bagian administrasi Cahaya Nirwana. Tadinya kupikir itu hanya laporan biasa soal pembangunan klaster baru atau permintaan persetujuan anggaran. Tapi begitu kubuka pesan itu, jantungku seperti berhenti berdetak. Nama Kartika Larasati tertulis jelas dalam data pembeli rumah di klaster Dahlia, salah satu kawasan elit yang pengelolaannya dipegang langsung oleh keluargaku. Dan lebih mencengangkan lagi, bukti transfer atas nama Raka Pratama suamiku. Tanganku langsung gemetar, menggenggam ponsel sekuat tenaga, mencoba menyangkal kenyataan yang terpampang jelas di layar. Ini pasti ada kesalahan kan? Mungkin hanya nama yang mirip. Tapi Intan yang ku kenal cermat dan teliti sudah menyertakan foto KTP Kartika Larasati dan foto tangkapan layar transfer dari rekening bersama yang selama ini kugunakan untuk membayar kebutuhan rumah tangga kami. Air mataku jatuh tanpa permisi. Rasanya seperti ditusuk dari belakang oleh orang yang selama ini ku peluk paling erat. Raka Mahendra suamiku selama ini memakai uang kita. Uangku untuk membelikan rumah untuk selingkuhannya. Rumah bukan sekadar apartemen singgah, bukan hotel rahasia, tapi rumah lengkap dengan surat legalitas dan fasilitas lengkap di perumahan milik keluargaku sendiri. Betapa bodohnya dia, atau betapa yakinnya dia. Kalau aku tak akan pernah tahu. Aku duduk lemas di lantai, menggigit bibirku sendiri agar tidak menjerit. Semua kenangan bersamanya berkelebat di kepalaku. Dari awal pernikahan kami yang penuh cinta, sampai malam-malam. Ketika ia pulang telat dengan alasan lembur proyek. Aku teringat malam minggu lalu saat aku bertanya, kenapa dia tak bisa menemaniku makan malam keluarga? Katanya ada rapat mendadak dengan klien. Tapi sekarang, semuanya terasa seperti sandiwara murahan rapat. Atau malah makan malam romantis bersama Kartika Larasati. Di rumah yang ia beli diam-diam. Tiba-tiba, segala hal kecil yang dulu kuanggap sepele jadi terasa seperti potongan puzzle dari pengkhianatan besar. Parfum asing, di bajunya notifikasi. Wayang buru-buru ia sembunyikan alasan-alasan klise yang sering ia lontarkan. Setiap kali aku mulai curiga, aku bangkit dengan gemetar, berjalan ke meja kerja, dan membuka laptopku. Kuakses sistem internal Cahaya Nirwana, menggunakan akun khusus milik keluarga, dan memastikan semua data yang dikirim Intan itu benar. Umidang gadas yang salah, semuanya sah secara hukum, ditandatangani oleh Kartika Larasati sendiri. Bahkan lampiran KTP dikas sebagai penjamin pun ada di sana. Ya Tuhan, betapa yakinnya mereka bahwa aku tak akan pernah tahu. Betapa teganya Raka yang tidur di ranjang yang sama denganku setiap malam. Tapi ternyata sibuk membangun masa depan bersama perempuan lain. Aku menatap cermin di sudut ruangan. Wajahku pucat mata mulai sembab, tapi dari dalam diriku mulai tumbuh bara. Bukan hanya sedih, aku marah. Kau marah pada Raka yang marah sama Kartika Larasati
Tapi yang paling menyakitkan, aku juga marah pada diriku sendiri. Karena terlalu percaya, aku telah memberikan segalanya untuk pernikahan ini. Cinta, waktu, tenaga, bahkan seluruh hasil kerja kerasku. Dan sebagai balasannya, ia malah memberikan rumah kepada perempuan lain di atas tanah milik keluargaku. Aku menutup laptop dan kembali duduk. Tidak. Aku tidak mungkin menangis lebih lama. Tidak kali ini. Jika selama ini aku selalu memaafkan Raka untuk hal-hal kecil yang tampak seperti ketidaksengajaan, maka kali ini tidak ada lagi alasan. Ia sudah melewati batas, dan tanpa ia sadari, ia bermain di wilayah yang bukan hanya salah, tapi juga bodoh. Karena ia lupa, ia membeli sarang untuk selingkuhannya di kandang singa milik istrinya sendiri. Dengan napas tertahan, aku membalas pesan Intan. Jangan ubah apapun dulu. Aku butuh semua bukti. Kita akan mainkan ini pelan-pelan. Aku bukan Dinda yang dulu lagi, yang selalu memberi celah maaf. Kini aku adalah Dinda yang akan membalas semuanya dengan cara yang tak akan pernah mereka sangka. Malam itu, aku tak bisa tidur. Rasanya setiap kali memejamkan mata wajah Raka dan Kartika Larasati terus menghantui pikiranku. Aku bolak-balik di tempat tidur yang terasa dingin dan asing. Padahal tubuhku masih terbaring di kamar utama rumah kami. Kamar yang dulu jadi tempat kami berbagi cerita, tawa bahkan tangis. Tapi sekarang tempat ini terasa seperti panggung sandiwara penuh kepalsuan. Aku mulai berpikir, sudah berapa lama aku dibohongi? Apakah sejak Kartika Larasati dipecat dari perusahaan Raka? Atau bahkan jauh sebelum itu? Pagi-pagi sekali aku bangun dan membuat secangkir kopi hitam yang pekat. Tak ada selera untuk sarapan, bahkan aromanya pun membuatku muak. Aku menyalakan laptop, membuka kembali folder berisi dokumen rumah yang Kartika Larasati beli. Setiap file kubuka, perlahan kuamati dengan detail. Aku menemukan nota-nota pembelian furnitur mewah dari toko interior ternama, sofa kulit, Italia kasur premium, lemari, pakaian buatan custom, semuanya dibayar dengan rekening atas nama Raka Pratama. Bahkan aku menemukan bukti transfer dari rekening kami. Rekening yang selama ini aku isi dari penghasilanku sebagai konsultan properti. Dan yang seharusnya dipakai untuk masa depan anak kami nanti. Satu persatu dokumen itu kubuka sambil menahan emosi. Aku membuat salinan digital dan mencatat semua tanggal transaksi menyusunnya dalam urutan kronologis. Ini bukan hanya penyelidikan pribadi, ini persiapan. Aku tak ingin lagi jadi istri yang hanya menangis dan memohon penjelasan. Aku ingin menjadi saksi yang siap menggugat. Setelah itu, aku mulai menelusuri jejak digital Kartika Larasati. Media sosialnya semula terkunci, tapi Intan membantuku membuat akun palsu dengan identitas fiktif sebagai calon pembeli rumah. Dari situlah semuanya mulai terbuka. Dalam satu foto, ia memamerkan jam tangan edisi terbatas di tangan kirinya. Aku mengenali jam itu. Itu hadiah ulang tahun yang dulu. Kupikir dibelikan Raka untuk ayahnya. Dalam video singkat lain, ia duduk di sofa yang persis, sama dengan yang ada dalam katalog belanja interior. Ia memberi caption dengan kalimat menjijikan, "Hidup tenang di rumah impian." Akhirnya doa perempuan baik didengar juga perempuan baik. Aku hampir tertawa miris. Kalau perempuan sepertinya dianggap baik, lalu aku apa? Aku menyelidik lebih dalam lagi. Aku minta tolong temanku di bagian keuangan kantor Raka. Teman lama, semasa kuliah dulu, yang sekarang jadi kepala divisi keuangan di sana. Ia memberiku akses ke laporan reimbursement dan pengeluaran pribadi Raka. Ada nota makan malam di restoran, hotel bintang, 5 pemesanan kamar hotel di luar kota yang tidak pernah ia ceritakan padaku, dan pembelian tiket pesawat untuk 2 orang ke Bali pada minggu yang katanya ia harus lembur sampai pagi. Semuanya mulai membentuk pola-pola pengkhianatan yang telah lama terjadi.
tapi tertutup rapi oleh senyum manis dan kata-kata manis. Raka setiap kali ia pulang ke rumah, saat membuka rekaman CCTV yang tersimpan di kantornya, yang diam-diam berhasil kuakses lewat koneksi temanku, juga aku menyaksikan sendiri bagaimana Raka menggenggam tangan Kartika Larasati di parkiran belakang kantor. Ia mencium dahinya dan membukakan pintu mobil mewah yang selama ini kupikir hanya ia pakai untuk perjalanan dinas. Jantungku seperti diremas-remas. Aku ingin menjerit, ingin mengamuk. Tapi aku menahan semuanya. Karena kali ini aku tidak ingin gegabah. Aku ingin tahu sampai sejauh apa mereka bermain. Sampai seberapa dalam membayar mereka menenggali ke lubang pengkhianatan ini. Aku tahu satu langkah yang salah bisa membuat mereka menutupi semua jejak. Tapi jika aku sabar, mereka akan merasa aman. Dan ketika mereka merasa aman, itulah saatnya aku menghancurkan semuanya. Malam itu, setelah semua file kuarsipkan dan kusimpan dengan aman di 2 hard disk eksternal, aku menatap langit-langit kamar sambil mengelus perutku sendiri. Bukan Sarena Ami, hamil. Tapi karena di sanalah dulu, aku bermimpi membesarkan anak kami bersama-sama. Di bawah atap rumah ini, di bawah lindungan cinta yang ternyata palsu. Kini rumah tersebut bukan lagi tempat berteduh, melainkan medan pertempuran. Aku tidak akan menghadapinya dengan air mata. Aku akan membuat Raka dan Rahma tahu mereka hanya salah menyentuh wanita. Dan Mirsten Skachinan akan pernah bisa kembali ke kehidupan nyaman yang dulu mereka nikmati. Karena aku, Nadira Hartono, akan mengambil semuanya kembali. Dengan cara yang paling elegan dan menyakitkan. Nama yang dulu tidak pernah berarti apa-apa bagiku. Kini seperti duri yang tertancap di setiap sudut hidupku. Perempuan itu yang pernah sekilas kulihat dalam salah satu foto bersama karyawan saat gathering kantor suamiku, kini menjelma menjadi sosok perusak rumah tangga yang selama ini kujaga dengan segala doa dan air mata. Wajahnya memang cantik, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatku tak nyaman sejak dulu. Mata yang penuh ambisi, mata yang pandai memohon saat di bawah dan menindas saat di atas. Dari informasi yang kukumpulkan, Kartika Larasati dulunya adalah karyawan marketing di perusahaan Raka. Bukan posisi tinggi, tapi cukup dekat dengan klien dan tentu saja dengan atasan. Konon dia dipecat karena kasus manipulasi data penjualan dan menerima komisi gelap dari vendor. Tapi anehnya, setelah dipecat bukannya menghilang seperti kebanyakan karyawan bermasalah. Ia justru semakin sering muncul di sekitar Raka. Dengan dalih, butuh bantuan dan sedang masa sulit, ia merapat pada suamiku, menjadikannya pahlawan yang konon menyelamatkannya dari keterpurukan. Saat aku menelusuri lebih dalam dari media sosialnya yang sudah bisa kuakses lewat akun palsu, Kartika Larasati menunjukkan wajah berbeda dari wanita yang katanya sedang susah. Ia berlibur ke resort eksklusif, pamer tas branded, bahkan makan malam di tempat yang biasanya kami kunjungi untuk merayakan ulang tahun pernikahan. Yang paling pembakar ingin pelempar ponsel adalah saat ia mengunggah foto tangannya yang memakai cincin berlian dengan caption murahan. Bukan siapa dulu, tapi siapa yang selalu ada sekarang. Dan pada saat yang sama, Raka sedang dalam perjalanan bisnis yang katanya tak bisa diganggu sama sekali. Aku mencatat semua itu bukan karena aku tak punya hal lain untuk kulakukan, tapi karena aku tahu aku akan membutuhkan semua ini suatu saat nanti. Kartika Larasati bukan hanya wanita ketiga, biasa dia tahu cara bermain. Dia pandai memainkan peran sebagai korban, memelintir narasi, hingga terlihat seolah-olah akulah istri jahat yang tak peduli. Dan dialah wanita yang setia menunggu dalam bayang-bayang. Aku bisa membayangkan bagaimana ia menangis di depan Raka, menyebut dirinya tak punya siapa-siapa, meminta sedikit bantuan hanya untuk bertahan hidup. Padahal kenyataannya, bantuan itu adalah rumah mewah di klaster elit dan gaya hidup
yang bahkan melebihi penghasilan bulanan seorang direktur. Jag måste svara också maksimum anhörstående karena Amisem merebut suamiku. Tapi karena ia semua menikmatinya dengan bangga. Tak ada rasa malu, tak ada rasa bersalah. Kartika Larasati seolah ingin seluruh dunia tahu bahwa ia berhasil merebut milik orang lain dan memamerkannya sebagai trofi. Aku bahkan menemukan video pendek yang sengaja direkam dengan suara samar, memperlihatkan mobil suamiku memasuki garasi rumah barunya, rumah yang ia beli diam-diam. Aku tak tahu apakah Kartika Larasati memang sebodoh itu atau sebenarnya sedang menantangku. Seolah berkata, lihat aku bisa ambil hidupmu kapan saja. Tapi ada satu hal yang Kartika Larasati lupai. Aku bukan perempuan lemah yang akan duduk diam dan menangis melihat semuanya hancur. Aku dibesarkan dari keluarga pebisnis yang terbiasa menghadapi persaingan tekanan dan pengkhianatan. Dan kalau Kartika Larasati pikir dia bisa menyingkirkanku hanya dengan menggoda Raka, maka ia sudah salah besar. Aku mau susun semuanya dengan tenang. Bukti transfer foto-foto, rekaman CCTV, unggahan sosial media, hingga laporan pembelian properti yang ia urus bersama Raka. Bahkan Intan berhasil mendapatkan surat pernyataan dari developer interior yang menyebut bahwa pemesanan seluruh isi rumah atas nama Kartika Larasati dibayar penuh oleh Raka Pratama. Saat malam datang, aku duduk di ruang tamu sendirian, menatap langit-langit dengan dada penuh barah. Bukan karena cemburu, tapi karena harga diri yang diinjak-injak. Kartika Larasati tak hanya merebut suamiku, ia mencuri dari hidupku, dari waktu, dari pengorbanan yang sudah kuberikan selama bertahun-tahun. Tapi aku akan pastikan, setiap yang ia nikmati hari ini akan lenyap esok. Ia mungkin merasa telah memenangkan hati Raka, tapi ia tak tahu permainan ini baru saja dimulai. Dan dalam permainan ini, akulah yang pegang kendali. Hari itu, aku datang lebih pagi dari biasanya ke kantor pengelola Cahaya Nirwana Langit. Masih menyisakan warna kelabu dan embun tipis masih menempel di kaca mobil saat aku parkir tepat di depan lobi utama. Sepagi ini, aku tak peduli lagi soal dandanan atau penampilan. Tak ada lipstik merah, tak ada high heels, hanya kemeja putih dan celana hitam longgar. Yang ku bawa hari ini bukan senyum istri, pengertian melainkan langkah tenang dari wanita yang telah menentukan akhir permainan. Aku disambut oleh Intan yang sudah menunggu dengan segelas teh hangat di ruang kerjanya. Wajahnya tegang meskipun ia berusaha tetap profesional. Ialah status jenis bukan sekadar masalah rumah tangga. Ini adalah masalah harga diri, masalah darah dan keluarga. Aku sudah print surat perubahan kebijakan cicilan, Kak bisiknya pelan, menyerahkan map berisi lembaran-lembaran legal yang sudah disusun rapi. Nanti sore, aku bisa kirim ke alamat Kartika Larasati lewat kurir ekspres. Oh, kalau dia tidak baca pasti langsung panik. Aku membuka map itu. Di situ tertulis jelas, perubahan syarat pembayaran rumah di klaster Dahlia. Yang semula cicilan bisa dicicil selama 24 bulan. Kini berubah menjadi pelunasan penuh dalam waktu 3 bulan. Atau properti dianggap puan prestasi dan akan disita tanpa pengembalian dana. Aku tersenyum, tapi bukan senyum bahagia. Ini senyum dingin yang lahir dari luka yang terus menganga. Kirimkan, jangan lupa, sertakan stempel resmi perusahaan dan tanda tangan notaris. Kitnawi bonselar ini perubahanin normal dari pihak manajemen. Entan mengangguk lalu mengambil ponselnya. Enira langsung menghubungi kurir langganan. Aku berdiri di samping jendela besar. Ruangannya menatap klaster Dahlia. Dari kejauhan rumah Kartika Larasati. Berdiri di ujung barisan dengan desain minimalis bergaya Skandinavia. Cantik memang, tapi rumah itu dibangun di atas pondasi pengkhianatan. Lalu aku merobohkannya. Bata demi bata dari dalam sore. Itu tersurat sampai di tangan Kartika Larasati.
Aku tahu karena Intan memasang pelacak mini pada paket yang dikirim. Begitu diterima, aku bisa membayangkan ekspresinya saat membaca lembaran demi lembaran surat itu. Panikma bingung dan benar saja. Sekitar pukul 6 sore, Raka Mahendra menelponku. Suaranya terdengar tergesa, tapi tetap mencoba terdengar normal. Din, kamu tahu nggak soal kebijakan baru di Gria Harmoni Rumah? Yang maksudku, rumah temanku. Katanya harus lunas dalam 3 bulan. Aneh banget kan? Aku menahan tawa. Rakas masih saja menyembunyikan rahasia yang sudah kupegang sepenuhnya. Aku memainkannya dengan lembut. Loh, masa sih? Tapi memang akhir-akhir ini banyak yang kita evaluasi, Mas. Soalnya banyak rumah yang dibeli untuk spekulasi. Padahal perumahan ini segmentasi keluarga tetap. Jadi mungkin itu alasannya. Aku menahan napas agar suaraku terdengar wajar. Gimana caranya bisa dinegosiasi? Ya, tanya Raka cepat. Kali ini aku menangkap sedikit nada cemas dalam suaranya. Bisa sih, tapi harus pengajuan resmi. Pakai tanda tangan pembeli dan pemilik dana. Jawabku pelan sambil menatap ke arah cermin. Kamu kenal pembelinya? Dia terdiam sebentar. Enggak sih, teman kantor. Tapi aku coba tanyain deh. Hatiku tertawa puas. Ia mulai kebingungan. Aku bisa membayangkan malam itu. Raka pasti bertemu dengan Kartika Larasati. Mungkin dengan nada tinggi, mungkin dengan rasa bersalah. Kartika Larasati dengan segala kesombongannya pasti tidak akan menerimanya. Wanita seperti dia tidak terbiasa ditekan. Dan ketika dua manusia licik saling menyalahkan, disitulah kebusukan mereka akan meledak dengan sendirinya. Beberapa hari kemudian, drama berikutnya terjadi. Intan mengirimi rekaman CCTV dari gerbang klaster Dahlia. Terlihat mobil Raka masuk dengan kecepatan tinggi. Dan tak lama kemudian, suara pertengkaran terdengar samar dari luar rumah Kartika Larasati. Sayangnya tidak terekam penuh. Tapi short untuk mengkonfirmasi dugaanku, Kartika Larasati panik dan Raka mulai ketar-ketir. Yang tidak mereka tahu, ini baru langkah pertama. Almost yang akan kuberikan. Malam itu, aku duduk di balkon rumah sambil menyeruput kopi dingin angin. Malam tak terasa, karena darahku jauh lebih dingin. Aku membuka ponsel dan menulis catatan. 1, periksa aliran dana Raka ke rekening pribadi lainnya. 2, cek properti lain atas nama Kartika Larasati. 3, simpan rekaman CCTV terbaru. 4, kirim pesan anonim ke Kartika Larasati. Kau tinggal di rumah milik istri sah yang kau rampas suaminya. Permainan ini bukan memang lagi soal cinta. Ini tentang siapa yang bertahan di akhir cerita. Dan aku tidak pernah berniat kalah. Sudah hampir tengah malam ketika ponselku bergetar. Nama Raka Mahendra terpampang di layar dengan 5 panggilan. Tak terjawab. Aku tidak mengangkat, bukan karena aku tidur. Justru aku duduk di ruang kerja, menatap layar laptop sambil tersenyum dingin. Di hadapanku, lembaran laporan keuangan kami berdua terpampang jelas lengkap dengan jejak transaksi yang mengalir ke berbagai akun yang tak pernah ku ketahui sebelumnya. Nomor rekening atas, nama Kartika Larasati, Dwi Larasati, dengan nominal jutaan rupiah yang rutin ditransfer setiap bulan, termasuk transaksi mencurigakan ke toko perabotan mewah salon eksklusif, dan bahkan penginapan mahal di luar kota. Semua dari rekening bersama kami. Tanganku menggepal. Ini uang hasil keringatku juga. Uang yang kutabung dengan harapan kami bisa punya anak rumah yang lebih besar, masa depan yang stabil. Tapi ternyata suamiku justru menginvestasikannya ke lubang neraka. Pagi harinya, ketika aku sedang sarapan bersama Mama dan Papa Raka, akhirnya pulang. Tidak seperti biasanya yang rapi dan wangi. Kali ini, penampilannya kusut matanya sembab, dan langkahnya limbung, seperti orang yang kehabisan arah.
Aku pura-pura kaget. Mas kamu, kenapa mukamu pucat banget? Raka menarik kursi dan duduk, tanpa diminta Mama yang sedari tadi mengupas buah memandangnya sekilas, lalu berlalu ke dapur tanpa sepatah kata. Ia tahu ada yang salah, tapi dia juga tahu ini urusanku, dan Mama adalah tipe wanita yang percaya aku bisa menyelesaikan luka-luka hidupku dengan elegan tanpa ribut-ribut. Raka, aku butuh bantuan. Suara Raka serak. Aku butuh uang. Ada investasi darurat yang gak bisa kutunda. Aku meletakkan sendok perlahan menatap matanya dengan tenang. Investasi apa, Mas? Ini properti. Kerja sama rekan lama, tapi butuh dana cepat. Kamu masih simpan dana cadangan kita kan? Ia mencoba tersenyum, tapi wajahnya lebih terlihat seperti pengemis yang minta dikasihani. Properti? Jadi sekarang dia membungkus kebutuhan rumah untuk selingkuhannya sebagai investasi. Aku mengambil nafas dalam-dalam. Ada tapi tidak bisa langsung aku transfer. Apalagi jumlahnya besar. Aku ngerti, tapi bisa nggak kita bikin perjanjian, kayak pinjam resmi? Kamu sebagai pemberi dana, aku peminjam. Nanti aku ganti bulan depan. Please, Din, ini penting banget. Dan disinilah perangku dimulai. Dengan tangan yang tak gemetar, aku berdiri dan mengambil map yang sudah kusiapkan sejak semalam. Selembar surat perjanjian pinjaman pribadi, lengkap dengan pasal-pasal yang terlihat sederhana, tapi pada dasarnya menjebak. Aku setuju, tapi harus hitam di atas putih, Mas. Supaya nggak ada kesalahpahaman di kemudian hari, aku menyodorkan dokumen itu. Tanda tangan di sini. Raka sempat terlihat ragu, tapi rasa terdesak membuatnya tak lagi bisa berpikir panjang. Ivi menandatkan dokumen ajukan dengan senyum penuh keyakinan. Bodoh, tanda tangan itu akan menjadi bukti legal di kemudian hari bahwa ia meminjam uang dalam jumlah besar yang tidak akan pernah ia lunasi dan kelak akan menjadi landasan untuk menyeretnya ke pengadilan dalam gugatan cerai dan pengembalian aset. Beberapa hari kemudian Intan mengirimiku pesan, Kak Raka Mahendra, transfer ke rekening Kartika Larasati lagi. Kayaknya buat bayar lunas rumah itu, tapi tetap masih kurang dananya. Aku tertawa kecil. Akhirnya ia jatuh ke perangkap yang kubuat sendiri. Ardis tidak mendung, langit tampak seperti cermin perasaanku, gelap pekat penuh ancaman yang belum jatuh. Di layar laptopku rekaman CCTV dari kantor Raka Mahendra sedang kuputar ulang. Seseorang membocorkan padaku bahwa Raka sering menyelinap masuk ruang rapat lantai 2 yang tidak aktif digunakan. Dan saat ku selidiki, benar saja direkaman. Itulah Kartika Larasati berdiri di hadapannya, bukan sebagai wanita lembut yang pura-pura lemah, tapi sebagai sosok yang menuntut kasar dan manipulatif. Aku udah capek nunggu. Katanya rumah itu udah hampir lunas. Mana? Sampai sekarang, suratnya belum keluar juga. Teriak Kartika Larasati sambil menjatuhkan tas mahalnya ke meja. Raka Mahendra mencoba meredamnya. Aku lagi usahain sayang, tapi prosesnya lama banyak tahap. Omong kosong, kamu pikir aku bodoh? Kamu kira aku gak tahu kamu mulai mundur? Kamu mikir buat ninggalin aku? Ya, Raka terdiam. Tapi ekspresinya terlihat panik. Kartika Larasati menyeringai sinis. Kalau kamu gak cepat kasih rumah itu jadi milik aku sepenuhnya, aku akan sebarin semua chat kita, semua foto-foto kita, bahkan yang kamu kirim pas lagi di ranjang mataku, menyipit. Jadi Kartika Larasati merekam semuanya juga. Hebat perempuan ini, benar-benar tahu cara menyandra pria bodoh macam Raka. Kubiarkan rekaman itu terus berjalan. Di bagian akhir, Kartika Larasati menunduk ke arah Raka, menatapnya dari dekat. Kamu cuma pion buat aku, Mas. Tapi kalau pion ini gak berguna lagi, akan aku jatuhin ke lubang. Ia tersenyum dingin. Jangan coba-coba main dua kaki. Aku bisa lebih kejam dari istrimu. Aku menekan tombol pause. Dari awal aku sudah tahu Kartika Larasati bukan wanita biasa.
Tapi aku tidak menyangka dia seambisius dan seberbahaya ini. Ia bukan sekadar pelakor dia predator. Dan Raka terlalu tolol untuk menyadarinya sejak awal. Hari berikutnya, kantor Raka dibuat geger oleh isu bahwa Kartika Larasati menerobos masuk dan marah-marah di lobi. Aku mendapat laporan itu langsung dari seorang resepsionis yang diam-diam menyukaiku sejak aku pernah datang ke kantor Raka dalam acara ulang tahun perusahaan Budinda. Tadi wanita itu, Kartika Larasati, teriak-teriak di lobi. Katanya rumah yang dijanjikan belum lunas. Padahal dia udah ngasih semuanya. Kami langsung amankan, tapi seluruh karyawan dengar. Aku menarik napas dalam jebakan ini, lebih cepat menjepit dari yang kukira. Malam harinya Raka pulang dengan wajah seperti orang yang tertimpa runtuhan, tubuhnya lemas. Ia tak langsung bicara, hanya duduk di ruang tamu seperti mayat hidup. Aku duduk di seberangnya, menyesap teh dengan tenang. "Kamu tahu?" tanyanya tiba-tiba. Aku menoleh pelan. "Tahu apa?" Dia menghela napas panjang lalu berkata dengan suara serak, "Tentang Kartika Larasati, tentang rumah, tentang semua yang kulakukan." Aku diam beberapa detik lalu meletakkan cangkirku. Kalau aku bilang, "Ya kamu mau apa?" Ia menunduk, lalu perlahan ia berkata, Aku mengangguk kecil, maaf. Karena ketahuan atau karena menyesal, ia terdiam. "Kamu tahu, Mas," lanjutku. Suaraku dingin tapi tenang. Kartika Larasati bukan wanita bodoh. Dia bisa manipulatif, cerdas, dan berbahaya. Tapi kamu tahu apa yang lebih menyakitkan? Kamu tahu dia begitu. Tapi kamu tetap memilihnya. Kamu biarkan dia menginjak harga diriku, merampas uangku dan membohongiku. Tiap malam kamu bilang, "Aku rapat malam ini." Air mata Raka mulai menetes. Tapi aku gak goyah. Aku sudah melalui masa sakit dan sekarang adalah masa pembalasan. Di saat itu juga HP-ku bergetar. Sebuah notifikasi masuk dari Intan Kartika Larasati. "Tadi telepon lagi kak, dia ngamuk. Katanya kalau surat rumah gak keluar. Minggu ini dia bakal datang ke rumah pribadi kita dan bawa wartawan. Dia ancam bawa cerita bahwa Raka Mahendra selingkuh karena kamu istri yang dingin dan terlalu sibuk kerja." Aku membaca pesan itu sambil tersenyum. "Ah, Kartika Larasati, sekarang kau mulai kalap." Aku berdiri menatap Raka yang kini terlihat seperti laki-laki hancur. "Kalau kamu pikir ini udah selesai, kamu salah besar. Ini baru permulaan." Tanpa menunggu jawabannya, aku masuk ke kamar. Ku peluk diriku sendiri di depan cermin. Mungkin aku menangis sedikit malam itu, tapi bukan karena patah hati, melainkan karena lega. Aku tahu aku kuat, dan aku tidak akan membiarkan mereka menang. Keesokan harinya, aku menghubungi pengacara keluarga kami. Dan di Mari Priyang sama Misto, aku juga mengatur pertemuan dengan pihak pengelola Gria Harmoni. Surat penyitaan rumah Kartika Larasati sedang disiapkan. Dan di sisi lain, Kartika Larasati semakin menunjukkan wajah aslinya. Charlton Idonas Bernius mempercayai steps persiapan sedang setengah. Rekaman CCTV tangkapan layar percakapan antara Raka Mahendra dan Kartika Larasati. Bukti transfer dari rekening kami ke rekening Kartika Larasati, serta semua dokumen properti yang menuliskan dengan jelas. Rumah di Klaster Dahlia atas nama Kartika Larasati dibayar dari rekening yang terhubung denganku. Sore itu, langit mendung seperti menahan napas bersama perasaanku. Aku duduk di ruang kerja, menata dokumen satu persatu di meja kayu mahoni warisan ibu. Seketika, langkah kaki terdengar dari pintu depan. Suara mesin mobil berhenti, dan beberapa detik kemudian, derit pintu terbuka. Raka Mahendra pulang dengan wajah lelah dan mata yang tampak sembab. Sejak Kartika Larasati membuat keributan di kantor dan mengancam menyebar aib, ia terlihat lebih kalut setiap hari. Tapi hari ini, aku sudah tidak peduli pada raut lelahnya. Aku siap membukakan pintu kebenaran yang tak akan bisa ia tutup lagi.
Mas panggilku tenang, namun tajam Raka menoleh ia. Duduk, kita perlu bicara. Ia menelan ludah. Sejenak dia tampak ingin menolak, tapi akhirnya berjalan pelan dan duduk di hadapanku. Aku menggeser semap coklat ke arahnya. Apa ini? Tanyanya dengan suara rendah. Bukti tentang semua kebohonganmu? Ia menyimpan mapset. Di dalamnya ku taruh tangkapan layar percakapannya dengan Kartika Larasati. Satu-satuku tandai tanggal dan jamnya. Di halaman berikutnya tercetak bukti transfer dana besar dari rekening kami ke toko mebel perabotan elektronik hingga cicilan rumah. Dia membeku, tangannya gemetar. Aku tahu semuanya, Mas, kataku. Akhirnya, kamu pikir aku gak tahu karena kamu lihai menyembunyikannya. Kamu lupa satu hal penting. Aku mendekat menatap matanya. Geria Harmoni itu milik keluargaku. Kata-kata itu menggemas seperti petir di kepalanya. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Ku aliarati yemi tikin penyangkal, tapi tak bisa. Matanya liar mencari celah keluar dari kenyataan yang kukatakan. Dari awal aku sudah curiga, lanjutku, tapi aku diam. Aku ingin tahu, sampai di mana kamu tega menusukku. Sampai kapan kamu bisa berpura-pura sebagai suami yang setia? Sementara setiap malam, kamu menggenggam tubuh perempuan lain dengan uang hasil jerih payahku. Nadira Hartono, aku bisa jelaskan. Suaranya parau nyaris berbisik. Aku mendongak tak sudi melihatnya lemah seperti itu. Jelaskan. Apa yang mau kamu jelaskan? Bahwa kamu sengaja menyimpan nomor Kartika Larasati di nama palsu. Bahwa kamu bilang ke dia, kamu hanya menikah karena dijodohkan. Bahwa kamu bilang aku istri yang hambar, dan kamu gak pernah bahagia bersamaku. Dia memejamkan mata, air matanya jatuh. Aku hilaf, Nadira Hartono, aku terjebak. Kartika Larasati, dia awalnya minta tolong. Dia bilang butuh uang buat bantu orang tuanya. Dan kamu bantu dia dengan ranjang. Dan rumah potongku sini Raka menggigit bibir. Aku gak niat ke jauh ini. Tapi Kartika Larasati, dia tahu kelemahanku. Dia terus-menerus datang bermanja, bilang dia satu-satunya yang mengerti aku. Aku tertawa kecil. Mengerti kamu? Atau pandai menjilat egomu, ia terdiam. Aku menatapnya tajam. Selama ini, aku berusaha jadi istri yang baik. Aku urus rumah, bantu bisnismu, bahkan biarkan kamu urus keuangan keluarga, karena aku percaya. Tapi kamu malah hianati kepercayaan itu. Kamu sudah tahu sih luka charge dari pengkhianatan bukan hanya soal perselingkuhan, tapi soal rasa percaya yang kamu bakar sampai hangus. Raka menggeleng cepat, wajahnya basah air mata. Aku tuh Islam gangam. Aku bodoh. Aku terlalu terlena sama Kartika Larasati, tapi aku sadar sekarang, aku nyesel. Sumpah aku nyesel. Sesalmu tidak bisa menghapus semua luka yang sudah kamu buat, Mas, kataku datar. Dan kamu tahu apa yang paling menyedihkan? Aku sudah tidak marah lagi, aku muak. Seketika suasana hening. Suara detik jam terdengar nyaring. Raka menunduk. Tangannya menggenggam lutut, tubuhnya gemetar. Aku gak akan mempermalukanmu di depan orang lain. Anji lanjutku ini, tapi aku tidak akan tinggal diam. Aku sudah siapkan surat gugatan. Ya, aku juga udah laporin seluruh transaksi keuangan seks pengacara. Kamu mau harus diminta pertanggungjawaban, Nadira Hartono. Jangan tolong kita bisa perbaiki ini. Aku bangkit berdiri. Tidak, Mas. Kamu menghancurkan pernikahan ini sejak kamu memilih tidur di rumah wanita lain. Ini Ausdi yang bisa diperbaiki. Hanya cada yang gunung harus diselesaikan. Ia mencoba berdiri, ingin meraih tanganku. Tapi aku mundur selangkah. Satu hal lagi, ucapku pelan namun dingin. Kartika Larasati akan segera menerima surat penyitaan rumah. Surat itu dikirimkan oleh perusahaan milik keluargaku. Jadi ketika dia berteriak di depan rumahnya, nanti pastikan kamu tidak lupa bahwa langit-langit tempat dia berselingkuh masih dalam genggamanku. Aku melangkah pergi, tidak lagi menoleh ke belakang. Biarlah air mata itu jatuh di wajah Mas Raka. Biarlah ia menangisi puing yang ia hancurkan sendiri. Karena bagiku hari itu bukan tentang air mata, tapi tentang kemenangan.
Dan pengakuan pahit itu hanyalah pembuka jalan menuju karma yang lebih besar. Pagi itu, langit tampak cerah. Tapi di pikiranku, badai sedang menuju satu titik klaster Dahlia, rumah mewah yang sempat menjadi tempat pelarian. Cinta terlarang Mas Raka dan Kartika Larasati. Hari itu karma mulai bergerak. Aku duduk di ruang meeting kantor Gria Harmoni bersama Intan dan Kepala Legal Perumahan Pak Ranga. Di meja tergeletak satu berkas penting, surat pembatalan transaksi rumah atas nama Kartika Larasati. Wulandari lengkap dengan peringatan bahwa properti akan disita apabila cicilan tidak dilunasi dalam waktu 14 hari kerja. Padahal aku tahu Kartika Larasati tidak akan mampu melunasinya. Surat ini sudah ditanda. Tangani direksi, Mbak Nadira Hartono, tinggal dikirimkan. Kata Pak Ranga, aku mengganggu kirim hari ini juga lewat kurir resmi. Pastikan ada tanda terima dan dokumentasi foto saat surat diterima. Intan melirikku, kalau dia ngamuk gimana? Aku tersenyum biarkan kita cuma jalankan prosedur hukum. Sore harinya, Kartika Larasati menerima surat itu. Langsung dari kurir kamera CCTV kompleks. Menangkap momen ketika wajahnya berubah. Dari bingung panik, lalu histeris, ia keluar rumah tanpa alas kaki, mengenakan daster tipis berwarna merah. Marun berteriak-teriak di teras sambil menggenggam surat. Apa-apaan ini? Aku gak pernah telat bayar sepeser pun. Beberapa tetangga melongok dari balik jendela. Sebagian keluar rumah, pura-pura menyapu halaman. Tapi diam, dia merekam. Klipnya menyebar di grup WhatsApp. Warga hanya dalam beberapa jam. Kartika Larasati langsung menelpon Raka Mahendra. Aku dikasih surat ancaman penyitaan. Katanya kamu belum lunasin rumah. Kenapa bisa? Bukannya kamu bilang semua aman? Di balik layar aku mendengarkan rekaman itu dari salinan CCTV dan ponsel kantor. Raka yang sudah disadap sejak lama. Suara Raka terdengar panik, gugup dan putus asa. Aku belum bisa cairin uang, perusahaan lagi susah, dan kamu bohong. Kamu janji rumah ini aman. Aku udah invest perabotan, dan sekarang aku mau diusir. Aku akan cari cara. Tolong tenang dulu. Tenang kepala kamu. Gimana aku bisa tenang kalau semua tetangga lihat aku kayak orang gila diusir dari rumah? Rumah yang kamu janjikan bakal jadi istana kita. Aku hampir tertawa mendengar kata istana. Untuk perempuan sekelas Kartika Larasati, dia sungguh tidak tahu diri rumah itu bukan istana, tapi jebakan. Dan dia kini terperangkap. Beberapa hari kemudian, seperti yang sudah kuduga, Kartika Larasati mendatangi kantor Gria Harmoni sambil membawa surat itu. Tapi hari itu, aku yang menyambutnya langsung di ruang customer service. Kulihat matanya terbelalak saat melihatku duduk santai dengan kopi di tangan. Kamu sebenarnya dinda gumamen. Kamu kerja di sini. Aku tetap senyum tenang. Lebih tepatnya, aku pemilik saham mayoritas. Jadi secara teknis, aku bos besar di sini. Kartika Larasati mencereng matanya bervertek mencuat suara Hamadowa staff yang berdiri di belakangku. Merasa terjebak. Ini memang awas dalam ada di ruang yang kuat untuk menelanjanginya secara hukum. Aku datang untuk protes. Serunya aku nggak pernah telat bayar. Kenapa rumahku mau disita? Aku mengangguk seolah prihatin. Sayangnya Ibu Kartika Larasati, berdasarkan catatan kami, pembayaran lunas tidak dilakukan oleh pihak pembeli sejak 3 bulan lalu. DP Anda memang lunas, tapi cicilan bulanan masih kurang. Dan karena properti ini dalam status sewa beli, maka sesuai perjanjian hak Anda atas properti bisa dicabut jika selama 3 bulan belum lunas. Ini pasti kamu sengaja tuduhnya. Suaranya mulai meninggi. Kamu dendam. Kamu mau balas aku karena aku dekat sama suamimu. Aku mendekat menatapnya tajam setenang mungkin. Saya tidak pernah bawa masalah pribadi ke dalam urusan bisnis.
Tapi kalau kebetulan bisnis saya bersinggungan dengan urusan Anda, ya anggap saja dunia memang kecil ya. Kartika Larasati gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena kalah. Ia tahu tidak ada yang bisa ia lakukan. Aku bergerak secara legal rapi tanpa celah. Kalau Minda terima, silakan bawa ke jalur hukum tambahku. Tapi pastikan Anda punya bukti karena semua transaksi kami terekam dan sah secara notarial. Hari berikutnya tim legal kami bergerak. Pelakat rumah ini diambil alih oleh pihak pengembang Karnawan. Prestasi pembayaran dipasang di depan rumah Kartika Larasati. Ia menjerit mendorong petugas menghalangi pelakat dipasang. Tapi semua sudah terekam. Bahkan satpam di kompleks pun tak lagi ramah padanya. Karena semua orang tahu dia adalah perempuan simpanan yang bikin rusuh. Malamnya aku duduk di teras rumah sambil menatap bintang. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa lega. Nyonya Kustin hanya berhasil membalas sakit hati, tapi juga menjaga kehormatan keluargaku. Geria Harmoni bukan tempat bagi penghancur rumah tangga. Dan selama aku masih bernafas, tidak akan ada satupun yang bisa menginjak harga diriku tanpa menerima akibatnya. The karma untuk Kartika Larasati udah dimulai. Dan itu baru permulaan. Hari itu adalah hari Jumat. Biasanya waktu favorit Raka Mahendra untuk bersantai di kafe. Favoritnya bersama rekan kerja atau bersama Kartika Larasati jika sedang tidak sibuk meeting. Tapi hari itu bukan kopi yang ia nikmati, melainkan panggilan tak terduga dari divisi HRD kantornya. Surat pemanggilan itu datang setelah berita perselingkuhannya dan drama penyitaan rumah Kartika Larasati tersebar luas di media sosial. Salah satu warga Cahaya Nirwana yang menyaksikan keributan Kartika Larasati merekamnya secara vertikal. Dan dalam semalam video itu viral. Captionnya sederhana, tapi menyengat istri sah yang tak bersuara. Membalas lewat bisnis keluarga, hormat untuk wanita kuat. Tak butuh waktu lama sampai orang-orang menyambungkan titik-titik bahwa Nadira Hartono aku adalah istri sah. Raka Mahendra, pemilik Cahaya Nirwana, sekaligus korban pengkhianatan yang membalas dengan cara paling elegan. Pagi itu, aku menerima salinan surat pemanggilan yang dikirim ke emailku oleh seseorang dari dalam perusahaan tempat Raka bekerja. Salah satu staf legal mereka ternyata adalah temanku semasa kuliah. Dan tanpa ragu, ia memberitahu bahwa reputasi Raka sedang berada di ujung tandu. Dia nggak cuma melanggar etika perusahaan karena berselingkuh dengan mantan karyawan. Dan tulis pesan itu, tapi juga ada indikasi penyalahgunaan dana perusahaan untuk kebutuhan pribadi, termasuk cicilan rumah Kartika Larasati dan pembelian perabotan mewah. Tanganku nyaris gemetar membaca itu. Jadi bukan cuma uang dari rekening kami yang dia pakai, tapi juga uang dari perusahaannya. Luar biasa, Raka Mahendra, kamu menggali kuburmu sendiri dengan tanganmu. Beberapa hari kemudian, aku melihatnya duduk di ruang tamu rumah kami yang entah mengapa masih berani ia datangi dengan mata merah, wajah kusut dan napas berat seperti baru saja lari dari kenyataan. Aku dipecat, Din, katanya lirih. Mereka nggak cuma keluarkan aku, tapi juga minta aku kembalikan dana yang dianggap misuse. Nilainya ratusan juta. Aku hanya memandangi wajahnya dalam-dalam. Wajah yang dulu kupuja, kini tampak seperti bayangan lelaki yang nyaris hancur. Tapi aku tak tergerak. Luka yang kutanggung lebih dari sekadar kehilangan uang atau reputasi. Aku sok elang galauan kepercayaan, harga diri, dan waktu. Aku butuh kamu. Lanjutnya kita perbaiki semua. Aku salah, aku bodoh, tapi aku masih sayang kamu, Din. Aku tertawa. Dan penuh ironi sayang. Unggulangi pengens. Anda viewer konte kami untuk membeli rumah untuk wanita lain. Anda tinggal bersamanya di belakang saya. Kamu berkepuan bilang mawar nikah diam-diam setelah kamu dapat promosi di kantor. Dan sekarang kamu bilang, sayang wajah Raka menegang, napasnya tertahan. Ia tahu aku tahu itu segalanya. Bahkan hal-hal yang belum sempat dia akui. Dari mana kamu tahu semua? Tanyanya akhirnya putus asa.
Aku mengangkat bahu CCTV kantormu, rekaman call center email transaksimu yang nyasar ke emailku, dan juga satu sumber tak terduga. Ia menatapku, bingung. Aku punya orang di tim legal kantormu. Ternyata mereka juga sudah lama mencurigai kamu. Tapi mereka menunggu bukti. Dan aku yang bantu mereka menguatkan kasus itu. Raka membeku, bibirnya bergetar. Dan untuk pertama kalinya, aku lihat ia betul-betul ketakutan. Bukan hanya karena kehilangan pekerjaan, tapi karena menyadari bahwa semua rencana liciknya telah lama berada dalam genggamanku. Tak lama setelah itu, aku resmi mengajukan gugatan cerai. Berkas-berkas sudah kukumpulkan rapi lengkap dengan semua bukti. Bukti rekening bersama yang digunakan untuk pembelian properti di atas nama orang lain. Bukti pembayaran cicilan rumah yang tidak sesuai dengan kebutuhan keluarga, rekaman suara dan tangkapan layar percakapan Raka dengan Kartika Larasati yang mengindikasikan niat menikah. Diam-diam, rekaman CCTV saat Kartika Larasati mengancam dan menyebut, hubungan gelap mereka pengacaraku. Seorang wanita tajam dan sangat berdedikasi. Mewasku apuk cuma sejalan cepat. Tak ada celah bagi Raka untuk menghindar. Dan yang paling menyakitkan bagi dia, aku menuntut hak asuh anak secara penuh dan menolak memberi akses kecuali lewat jalur hukum. Raka kehilangan hak asuh. Pengadilan menyatakan ia tidak layak secara moral maupun finansial untuk memegang tanggung jawab sebagai ayah. Reputasinya tercabik. Semua kolega menjauh, sahabat bisnisnya memutuskan koneksi. Bahkan orang tuanya sendiri, yang dulu sering menyalahkanku karena terlalu sibuk kerja, akhirnya datang padaku dengan mata berlinang memohon maaf. Hari itu, saat aku menandatangani surat keputusan cerai di pengadilan, aku tidak menangis. Aku tersenyum. Bukan karena bahagia telah berpisah, tapi karena akhirnya aku bebas dari rantai yang terlalu lama mengikatku pada kebohongan. Raka Mahendra kehilangan sudah segalanya. Dan aku akhirnya mendapatkan kembali diriku sendiri. Setelah drama penyitaan rumah di Gria Harmoni viral di media sosial, nama Kartika Larasati berubah jadi bahan gunjingan. Bukan hanya di lingkungan Eli, tempat ia biasa pamer barang mewah, tapi juga di kalangan mantan rekan kerja yang dulu ikut gerah karena kelicikannya. Di grup alumni kantor lama, Raka Mahendra, banyak yang membagikan ulang video saat Kartika Larasati meraung-raung di depan petugas keamanan. Ini rumah Dinda, anakku ditipu Raka brengsek. Tapi postingan terakhirnya berhenti tepat seminggu setelah insiden penyitaan rumah itu. Foto tangannya memegang cangkir kopi dengan caption, "Kalau nggak bisa kasih rumah, jangan ajak mimpi." Dan setelah itu, hening Kartika Larasati bukan tipe wanita yang tahan dicibir. Tapi yang lebih menyiksa dari hujatan publik adalah kenyataan yang kini menindihnya. Semua gaya hidup mewahnya selama ini tidak datang dari usahanya sendiri. Itu hasil manipulasi, rayuan, dan uang orang lain, termasuk uangku. Setelah rumah impiannya disita, dan Raka Mahendra kehilangan pekerjaan, Kartika Larasati harus menghadapi realitas pahit. Tak ada lagi aliran uang dari rekening orang lain. Cicilan kartu kredit menumpuk pinjaman online. Yang dulu ia ambil, diam-diam kini menuntut pelunasan dengan bunga mencekik. Barang-barang mewah yang dulu ia pamerkan di Instagram, satu persatu mulai ia jual di akun Preloved dengan nama samaran. Tapi harga jualnya jatuh. Barang KW yang dulu ia beli dari personal shopper tak bisa menutupi utang asli yang jumlahnya hampir 100 juta rupiah. Suatu malam, aku mendapat kabar dari Intan adikku yang masih bekerja di bagian administrasi Cahaya Nirwana. Dengan nada geli bercampur kasihan, ia mengirimiku foto tangkapan layar dari salah satu grup jual beli lokal, Kartika Larasati, dengan akun bernama Ernov Slabapenslan menjual tas bekas, sepatu high heels, bahkan perhiasan yang dulu sering ia pamerkan. Butuh uang cepat. Nego tipis lokasi bisa cot. Aku membaca sambil menyesap teh hangat di ruang kerjaku.
yang rasanya seperti menonton adegan dari film drama. Tapi ini nyata. Wanita yang dulu menghancurkan rumah tanggaku, kini menanti pembeli untuk sepasang sepatu. Gucci palsu yang bahkan solnya sudah aus. Tapi hidup belum selesai menampar Kartika Larasati. Dari sumberku, aku tahu ia sempat menghubungi beberapa pria kaya yang pernah ia kenal. Ia mencoba merajut kembali koneksi dengan kalimat manis dan foto-foto seksi. Tapi semuanya tahu apa yang terjadi. Mereka menjauh, bahkan ada yang secara terang-terangan membagikan tangkapan layar pesan pribadi. Kartika Larasati yang menawarkan diri. Dan yang lebih tragis, salah satu dari pria itu adalah suami dari teman arisannya sendiri. Temanku itu setelah tahu tak segan membuka aib Kartika Larasati di komunitas ibu-ibu sosialita. Kartika Larasati mulai terpuruk secara psikologis. Ia kehilangan tempat tinggal ditolak oleh keluarga karena menimbulkan aib dan dikejar debt collector yang tidak segan menggedor pintu rumah kontrakan kecil tempat ia numpang. Suatu hari, aku menerima pesan tak terduga dari nomor yang tidak ku kenal. Nadira Hartono, kalau kamu baca ini, tolong jangan kejam. Aku tahu aku salah. Aku bodoh, tapi hidupku sudah hancur. Aku bahkan tidak punya uang untuk makan. Kalau kamu masih punya sisa belas kasihan, biarkan aku kembali kerja. Apa saja aku rela. Aku memandangi pesan itu cukup lama. Bukan karena ingin membalas, tapi karena heran. Betapa dunia bisa berbalik dalam waktu yang sangat cepat. Beberapa bulan lalu, wanita ini begitu yakin bisa merebut suamiku, hidup nyaman di rumah mewah yang dia kira hadiah cinta. Sekarang dia semua pada wanita yang pernah ia menginjak harga dirinya. Tentu aku tidak membalas bukan karena dendam. Aku hanya percaya sebagian pelajaran hidup memang harus diterima utuh tanpa campur tangan orang lain. Setelah amat saat kemudian aku mendengar Kartika Larasati meninggalkan kota ia menghilang dari radar. Ada rumor bahwa ia pindah ke kota lain, mencoba memulai hidup baru dengan identitas palsu. Opusmo sadana juga yang bilang ia mencoba menjebak pria tua kaya, tapi gagal lagi dan lagi. Yang pasti, Kartika Larasati kini hanyalah sisa bayangan dari dirinya yang dulu. Dan aku melangkah lebih ringan, karena aku tahu tanpa perlu menyentuhnya semesta sendiri, sudah memberi pelajaran yang setimpal padanya. Pagi itu, untuk pertama kalinya, setelah sekian bulan aku bangun, tanpa rasa sesak di dada. Tak ada tangisan, malam tak ada pikiran tentang pengkhianatan Mas Dika, atau wajah angkuh Kartika Larasati, yang dulu sering terbayang. Setiap kali aku mencoba memejamkan mata, yang ada hanya suara burung di luar jendela. Sinar matahari yang menyusup ke tirai dan ketenangan. Prosesnya tidak mudah. Luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan bukan luka biasa. Bukan sekadar negoresan, tapi luka menganga yang menusuk sampai ke inti harga diriku sebagai istri, sebagai perempuan, dan sebagai manusia. Tapi aku bersyukur karena dari luka itu aku menemukan sesuatu yang lebih berharga dari segalanya diriku sendiri. Setelah resmi bercerai, aku pindah ke rumah utama keluarga kami. Sebuah rumah besar bergaya klasik yang sebelumnya hanya kutempati saat liburan. Di sanalah aku memulai segalanya dari awal. Bersama Intan dan tim manajemen yang selama ini berada di bawah pengawasan. Ayah aku mulai terlibat aktif dalam pengelolaan Gria Harmoni. Awalnya mereka ragu, tidak karena mereka meragukan kemampuanku, tapi karena selama ini aku dikenal sebagai ibu rumah tangga yang lebih sering sibuk mengurus suami daripada bisnis. Tapi aku tahu, satu-satunya cara membuktikan diriku bukan dengan banyak bicara, tapi dengan tindakan. Aku mulai dari yang kecil, memeriksa laporan keuangan, melihat data penjualan, membaca ulang kontrak-kontrak lama. Aku mengikuti rapat mingguan berbicara langsung dengan tim pemasaran, bahkan turun ke lapangan mengecek pembangunan kelas terbaru. Di mata banyak orang mungkin itu hanya rutinitas biasa, tapi bagiku itu adalah bentuk pemulihan.
Setiap keputusan yang kuambil, setiap target yang kutetapkan adalah pembuktian bahwa aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang siapapun, terutama bayang-bayang pria bernama Raka Mahendra. Bersama dengan Sarnih di semua hamba sesuatu yang lebih personal usahaku sendiri. Sebuah kafe kecil bernama Kopi Perempuan yang terletak tidak jauh dari gerbang utama perumahan kafe itu bukan sekadar tempat jualan kopi. Di dalamnya ada ruang baca, ada pojok diskusi, ada panggung kecil tempat siapapun boleh berbicara. Aku ingin menciptakan ruang untuk perempuan yang pernah terluka seperti aku. Tempat mereka bisa menyembuhkan diri bercerita dan bangkit. Tak kusangka kafe itu menjadi titik balik hidupku. Banyak pengunjung datang, bukan hanya karena rasa kopinya, tapi karena suasana hangat yang terasa seperti pelukan. Beberapa ibu muda curhat padaku soal rumah tangganya. Beberapa remaja perempuan bercerita tentang mimpi mereka. Dan aku mendengarkan karena aku tahu kadang seseorang hanya butuh didengar untuk kembali kuat. Lambat laun, aku mulai dikenal bukan lagi sebagai istri Raka Mahendra, tapi sebagai Nadira Hartono, pemilik Geria Harmoni, pendiri kopi perempuan-perempuan yang memilih bangkit, bukan membalas. Media lokal sempat menulis artikel tentangku. Judulnya, Dari Luka Menjadi Cahaya Perjalanan, Nadira Hartono, Mengubah Derita Jadi Kekuatan. Aku membaca artikel itu dengan mata berkaca-kaca, karena yang mereka tulis bukan soal kesuksesan, tapi tentang prosesku mencintai diriku sendiri kembali. Sore itu, aku duduk di teras rumah, ditemani secangkir teh dan angin lembut yang membawa aroma kopi dari kafe. Intan duduk di sampingku memainkan jemarinya di tablet, sambil sesekali menatapku. "Kak," katanya pelan, "kamu sadar nggak? Dulu Kak Nadira Hartono selalu kelihatan capek, tapi sekarang kamu bersinar." Aku terhanyum lalu menjawab lirik, "Mungkin karena sekarang aku nggak lagi mengejar cinta orang lain. Aku cukup dengan cinta dari diriku sendiri. Ya, aku bangkit bukan karena ingin menunjukkan aku lebih hebat, tapi karena aku sadar aku bahagia and tak ada satupun manusia yang pantas disakiti dengan dalih cinta." Aku tak tahu apa kabar Raka Mahendra sekarang. Aku tak peduli lagi, karena dalam perjalanan ini aku belajar satu hal yang paling penting. Perempuan yang sadar akan kekuatannya tak akan pernah dikalahkan oleh siapapun. Dan aku adalah perempuan itu. Hari itu, langit tampak kelabu, seperti mewakili suasana hatiku yang sedang kosong tapi tenang. Aku baru saja selesai mengawasi pengecoran jalan kelas terbaru di Geria Harmoni saat Intan mendatangiku dengan wajah yang tak biasa. "Kak, tadi ada tamu nanya kamu di kafe, tapi aku suruh dia tunggu aja. Sepertinya kamu gak akan suka lihat wajahnya." Aku mengernyit, siapa Intan ragu? Matanya menatapku seperti mencari cara paling halus untuk menyampaikan kabar yang sebenarnya tidak ia sukai juga. "Raka Mahendra Henning." Angin seolah berhenti. Aku memejamkan mata sejenak, lalu menghela napas panjang. Sudah setahun lebih, aku tidak mendengar namanya langsung dari mulut siapapun. Setelah perceraian kami disahkan dan skandalnya mencuat ke publik hidupku, seperti menarik garis tegas antara dulu dan sekarang. Dan kini, sosok dari masa lalu itu muncul mengganggu ketenangan yang susah payah aku bangun. Aku menemuinya di pojok kafe yang paling jauh dari pengunjung lain. Yang sesering kuat pakai ingin terus membaca novel favorit. Kini duduk pria yang pernah bersumpah akan menjagaku seumur hidup. Tapi justru jadi orang pertama yang menusukku dari belakang Raka Mahendra terlihat jauh berbeda. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya lebih mature dari usia. Tak ada lagi kemeja rapi dan jam tangan mahal. Kini ia duduk dengan kemeja lusuh, sepatu sedikit kotor dan mata sembab. Tapi matanya masih sama. Masih mencoba menampilkan wajah pria yang bisa menjelaskan segalanya. "Nadira Hartono," suaranya serak.
terima kasih udah mau ketemu. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku duduk perlahan, tatapanku kosong tapi tegas. Mulailah dari alasanmu tuh datang ke sini. Ia menggigit bibir, lalu mengusap wajahnya yang berkeringat. Padahal ruangan ber-AC, aku nyesel. Dan selama ini, aku mikir kamu cuma cewek rumahan yang gak bisa apa-apa tanpa aku. Tapi ternyata, kamu lebih hebat dari yang aku kira. Aku tersenyum tipis. Butuh hancur dulu rupanya. Baru sadar siapa yang kamu sia-siakan, wajahnya menunduk. Aku gak punya siapa-siapa lagi, Den. Rahman ninggalin aku waktu uangku habis. Teman-teman kantor menjauh. Aku udah coba kerja lagi, tapi nama aku keburu rusak. Semua orang tahu aku selingkuh sama mantan karyawan, dan itu bikin aku ditolak di mana-mana. Ia menatapku kali ini dengan mata berkaca-kaca. Aku gak mau balik buat minta uang atau simpati. Aku cuma mau minta kesempatan. Satu aja, buat nebus semua kesalahan. Aku tahu aku gak pantas, tapi aku masih cinta kamu, Nadira Hartono. Detik itu juga, rasanya dunia berhenti. Sebentar. Cinta kata itu bagiku kini terdengar seperti lelucon basi dari novel picisan. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah menghancurkan kepercayaan sedalam itu bisa mengklaim cinta? Aku mendekatkan wajahku. Suaraku pelan tapi tajam. Cinta. Kamu bahkan gak tahu arti cinta, Raka Mahendra. Cinta gak akan tegak mempermalukan pasangannya. Cinta gak akan menghamili selingkuhan, lalu sembunyikan semua dengan kebohongan berlapis. Nadira Hartono, aku salah. Aku hilaf. Aku berdiri. Jangan kamu ada bawa kata hilaf. Kamu punya waktu berbulan-bulan buat mengakhiri semuanya. Tapi kamu pilih lanjut. Bahkan pakai uang kita untuk beli rumah dan ranjang buat tidur bareng selingkuhanmu. Itu bukan hilaf. Itu pilihan. Dan setiap pilihan ada akibatnya. Ia ikut berdiri mencoba mendekat, tapi aku mundur selangkah. Raka Mahendra, suaraku mulai tegas. Kamu datang ke sini, berharap bisa kembali ke hidupku. Tapi hidupku sekarang bukan tempat untuk orang seperti kamu. Aku sudah terlalu jauh berjalan. Terlalu banyak luka yang sudah kupulihkan. Hans dan masih penengun kembali diri suaraku dari puing-puing dan kamu tinggalkan. Dan aku tidak akan biarkan kamu menghancurkannya lagi. Bahkan sedetik pun ia membeku. Aku melanjutkan dengan suara yang dingin tapi mantap. Kamu bukan lagi bagian dari cerita hidupku, Raka Mahendra. Aku tidak membencimu, tapi aku sudah selesai denganmu. Jadi kalau semestanya cuma setro airship solaj hawa pelang saja. Karena aku tak punya ruang untuk menampungnya. Aku melangkah pergi. Saat aku berjalan melewati meja-meja kafe, banyak mata memperhatikanku. Tapi aku tak peduli. Karena untuk pertama kalinya aku merasa bebas. Bebas dari luka lama, bebas dari bayang-bayang masa lalu, bebas dari pria yang pernah kucintai mati-matian. Dan ketika aku sampai di pintu keluar, aku menoleh sebentar. Kulihat dia masih berdiri di tempatnya, menatapku dengan mata kosong. Tapi kali ini, aku tak merasa lemah. Si Stark merasa masih kuat, karena aku tak cukup telah menang. Atas luka, atas kenangan, atas diriku sendiri. Berita itu datang tanpa aku duga. Dari seorang teman lama yang bekerja sebagai customer service di salah satu leasing mobil mewah. Ia mengirimiku pesan singkat, hanya beberapa kalimat, tapi cukup membuat aku terdiam di tengah meeting sore itu. Dan kamu masih ingat, Kartika Larasati wanita itu kabur bawa mobil cicilan atas nama mantan suamimu. Sekarang lagi dicari banyak debt collector. Enekta bolos tewanding masih. Edward aku tindak di frakumpuan. Aku teringat bagaimana dulu Kartika Larasati tampil di media sosial seolah hidupnya sempurna. Setiap foto memamerkan barang-barang branded, makan di restoran mahal, berlibur ke Bali dan Bangkok, semua dengan caption money seperti Blessed Grateful atau Queen Never Back. Nyatanya semua itu hasil dari uang yang bukan miliknya. Uang dari rekening bersama yang kusempatkan tutup tepat
Sebelum aku gugat cerai Raka Mahendra. Dan sekarang kerajaan semua yang dia bangun perlahan-lahan runtuh. Setelah menjual barang-barang Kartika Larasati menghilang dari radar, akun Instagramnya mendadak dinonaktifkan. Nomor ponsel yang biasa ia pakai tidak bisa dihubungi. Beberapa temannya mulai mengeluh di media sosial bahwa Kartika Larasati meminjam uang dan tidak pernah mengembalikannya. Aku minjemin 2 juta buat beli tiket konser. Katanya cowok barunya mau gantiin. Ternyata hilang gitu aja. Tulis seorang temannya. Waktu itu pinjem kartu kredit buat belanja di mall. Bilang urgent, giliran tagihan datang, dia nggak bisa dihubungi. Komentar yang lain. Dalam waktu singkat nama Kartika Larasati menjadi bahan gosip di mana-mana grup alumni. Sekolahnya bahkan sempat membahasnya panjang lebar. Seseorang mengunggah foto Kartika Larasati sedang naik angkot dengan wajah tertutup masker lalu menambahkan caption. Dulu sih, jalan sama cowok orang bawa Fortuner. Ose sekarang sendirian naik angkot. Bawa kantong plastik belanjaan. Dan yang paling menyedihkan atau mungkin memuaskan bagi sebagian orang yang pernah disakitinya adalah saat tersebar informasi bahwa Kartika Larasati didepak dari kos-kosan terakhir tempat dia menginap karena tidak mampu bayar selama 2 bulan. Enies dilaporkan kabur meninggalkan kamar dalam kondisi berantakan, lengkap dengan catatan utang di laci yang ditinggalkan. Aku tidak pernah membalas dendam secara langsung pada Kartika Larasati. Tidak perlu karma bekerja jauh lebih teliti daripada yang bisa aku lakukan dengan tangan sendiri. Namun, yang paling mengejutkan datang dari informasi yang dikirim Rara suatu sore. Kak, aku dapat info dari Satpam Cahaya Nirwana. Tadi malam ada perempuan datang diam-diam ke rumah kosong di Klaster Dahlia. Ia berdiri cukup lama di pagar. Kayak orang bingung. Waktu didekati ternyata itu Kartika Larasati. Aku terdiam mendengar kabar itu. Apa dia bilang sesuatu? Katanya dia cuma mau lihat rumahnya terakhir kali sebelum benar-benar pergi. Aku menatap keluar jendela ruanganku, memikirkan kalimat itu. Terakhir kali, Kartika Larasati akhirnya sadar tempat yang dia banggakan, rumah yang dia pamerkan sebagai hasil dari cinta dan perjuangan hanyalah pinjaman dari kebohongan. Dan begitu kebohongan itu terungkap, semua ikut pergi. Seminggu kemudian aku menerima sepucuk surat, tanpa nama pengirim, tanpa alamat jelas. Ochohnya ada tulisan tangan di kertas, beraroma parfum mahal yang sudah pudar, Nadira Hartono. Aku tahu aku bukan siapa-siapa lagi. Aku minta maaf. Aku kira aku menang karena berhasil merebut Raka darimu. Tapi ternyata aku hanya menjadi bagian dari kekalahannya. Dia tak pernah sepenuhnya mencintaiku. Aku berharap kamu bahagia. Aku tahu kamu lebih kuat dari aku. Ini terakhir sekalinya kamu dengar dariku, R. Aku membaca surat itu berkali-kali, bukan karena aku iba, tapi karena aku sadar untuk pertama kalinya Kartika Larasati menulis sesuatu yang jujur. Ia tidak meminta kembali, tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya menyerah. Dan mungkin emang itu satu-satunya hal yang bisa aku lakukan sekarang. Setelah itu, tidak ada lagi kabar dari Kartika Larasati. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Dan tapi aku pun tahu dia sedang hidup semua keheningan. Keheningan yang bukan lagi indah, tapi menyakitkan karena penuh penyesalan yang datang terlambat. Dan aku tidak menoleh ke belakang lagi. Karena masa depanku terlalu terang untuk disamarkan oleh bayang-bayang wanita seperti Kartika Larasati. Setahun telah berlalu sejak aku menutup pintu terakhir dalam hidupku bersama Raka Mahendra dan Kartika Larasati. Setahun sejak rumah tanggaku runtuh di hadapan kebohongan, namun dari reruntuhan itu, aku justru menemukan fondasi paling kuat dalam hidupku, diriku sendiri. Kehidupan setelah perceraian tidak serta-merta menjadi mudah. Awalnya hari-hariku dipenuhi ketakutan. Takut dinilai, orang takut, gagal bangkit, takut mencintai lagi.
Tapi ketakutan itu perlahan lulus seiring waktu. Dengan setiap keputusan kecil yang kuambil untuk memperbaiki hidupku, aku mulai bangun pagi lebih awal. Mengurus manajemen Geria Harmony lebih serius bukan hanya sebagai penerus bisnis keluarga, tapi sebagai pemilik yang ingin memberi identitas baru pada tempat ini. Aku memperluas koneksi, membentuk tim pemasaran digital, dan menyulap beberapa unit kosong menjadi rumah contoh bergaya, minimalis modern yang viral di TikTok. Banyak yang tidak tahu bahwa di balik kerja keras itu ada air mata yang tidak terhitung jumlahnya. Malam-malam saat aku tidur sambil memeluk diri sendiri, meyakinkan bahwa aku pantas dicintai dengan benar. Tapi aku tidak menyerah, karena aku tahu aku sudah terlalu lama menyerahkan cintaku pada orang yang salah. Kali ini aku akan mencintai seseorang yang tepat. Tapi sebelumnya, aku harus mencintai diriku sendiri sepenuhnya. Dan seperti takdir yang diam-diam bekerja di balik layar, ia datang saat aku sama sekali tidak mencarinya. Namanya Arga awalnya. Dia hanya klien yang ingin membeli satu unit rumah di kelas terbaru. Kami bertemu saat aku ikut mempresentasikan proyek Cahaya Nirwana Phase 2. Berbeda dari kebanyakan calon pembeli yang hanya tertarik pada spesifikasi rumah, Arga lebih tertarik mendengar tentang proses pembangunan, siapa yang mengurusnya, bagaimana konsep lingkungan disusun. Menarik. Biasanya pemilik perumahan gak turun langsung begini, katanya sambil tersenyum. Aku hanya menjawab singkat waktu itu, karena saya punya alasan pribadi untuk memastikan semuanya berjalan dengan jujur dan bersih. Ia tidak bertanya lebih jauh, tapi dari tatapannya, aku tahu dia menangkap sesuatu. Bukan rasa ingin tahu yang kepo, tapi lebih kepada penghormatan. Pertemuan itu tidak langsung membuatku jatuh hati, tapi Arga konsisten. Ia kembali beberapa kali menanyakan detail lanjutan, lalu mengajak diskusi tentang pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Sampai akhirnya, tanpa sadar, aku mulai menanti-nantikan kehadirannya. Arga berbeda, en bida perencana masih berceritakan sewan masa lalu sepi, selalu ada saat aku ingin berbagi. Ia tidak menawarkan pelarian, melainkan ruang-ruang untuk tumbuh, untuk merasa cukup, untuk merasa tidak perlu menjadi sempurna agar layak dicintai. Nadira Hartono, katanya suatu malam saat kami duduk di teras rumahku. Aku tahu kamu pernah terluka, tapi aku tidak datang untuk menambal lukamu. Aku datang karena aku melihatmu tetap berdiri, bahkan dengan luka itu. Aku menangis malam itu, bukan karena sedih, tapi karena aku akhirnya merasa pulang hubungan kami berkembang perlahan. Tidak ada drama, tidak ada sembunyi-sembunyi, tidak ada janji palsu. Kami seperti dua orang dewasa yang sudah cukup mengenal pahitnya cinta. Sehingga saat yang manis datang, kami menikmatinya dengan syukur. Arga mengenalkanku pada ibunya yang sederhana tapi bijaksana. Ilse bercerita tentang mendiang ayahnya yang juga pernah gagal dalam rumah tangga, tapi bangkit dan menebusnya dengan menjadi ayah yang baik. Dari cerita itu, aku tahu bahwa Arga dibesarkan dalam nilai kejujuran dan ketulusan. Dan yang paling menyentuh ketika Arga berkata, "Aku tidak takut kamu pernah gagal menikah. Odin, justru aku lebih takut kalau kamu tidak pernah belajar dari luka itu." Kalimat itu seperti pelukan hangat yang menenangkan. Aku tidak perlu menyembunyikan masa laluku, bahkan luka terdalam sekalipun. Diterima Arga dengan lapang hati. Aku menikah lagi 2 tahun setelah bercerai. Tapi kali ini bukan karena tekanan sosial, bukan karena harus, melainkan karena aku mau. Pernikahan kami sederhana diadakan di taman kecil di belakang kantor. Geria Harmony, di antara bunga mawar putih dan lampu gantung yang berkelap-kelip. Aku melangkah dengan gaun yang ringan, senyum yang tulus, dan hati yang tenang. Intan menangis. Bahagia ibuku memelukku erat dan seluruh timku di perumahan ikut hadir seperti keluarga sendiri. Bahkan beberapa warga lama di Geria Harmony ikut hadir dan berkata,
Akhirnya Ibu Nadira Hartono dapat kebahagiaan yang layak. Aku hanya bisa mengangguk memandang Arga yang berdiri di altar kecil sambil menungguku dengan senyum hangatnya. Aku tahu ini bukan akhir dari cerita, tapi ini adalah awal yang indah. Kanifus Archep Pop Mamiagusen Mason bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa syukur. Aku bukan hanya bertahan dari badai, tapi tumbuh di dalamnya. Dan saat aku berjalan di antara rumah-rumah di Gria Harmoni, aku tahu setiap batu batai yang tersusun di sana bukan hanya bagian dari bisnis, tapi saksi dari perjalananku. Dari pengkhianatan kehancuran hingga ke cinta yang sesungguhnya. Aku Nadira Hartono bukan lagi wanita yang menunggu diselamatkan. Aku adalah wanita yang menyelamatkan dirinya sendiri. Dan kemudian menemukan cinta sejati saat aku paling pantas menerimanya. Hidup terkadang seperti panggung besar yang tak pernah benar-benar sepi. Bahkan saat tirai ditutup dan para pemain telah turun gemah, cerita mereka masih tinggal bergaung di ruang hati yang paling dalam. Aku Nadira Hartono berdiri di depan cermin besar di ruang kerjaku, mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang hitam. Aku tampak seperti wanita karir kebanyakan, tapi di balik pantulan itu, aku melihat seseorang yang berbeda dari setahun lalu, bahkan dari 10 tahun yang lalu. Aku melihat wanita yang telah disakiti, dihianati, ditertawakan bahkan dijatuhkan oleh orang-orang yang paling ia percaya. Tapi aku juga melihat wanita yang telah belajar berdiri kembali dan akhirnya memilih untuk tidak membalas dengan kebencian, melainkan dengan pencapaian dan kebahagiaan yang nyata. Hari itu, aku menerima pesan tak terduga, bukan dari Arga, bukan dari Intan, dan bukan dari tim marketing Cahaya Nirwana, tapi dari seseorang yang dulu pernah mengisi hidupku dengan janji-janji manis yang ternyata palsu. Raka Mahendra, pesannya singkat, boleh kita bertemu sekali saja. Aku ingin bicara bukan untuk kembali, hanya untuk minta maaf dengan benar. Aku terdiam cukup lama sebelum menjawab. Bukan karena aku marah tidak lagi, tapi karena aku tahu, hatiku yang dulu mungkin akan ragu, tapi hatiku yang sekarang tahu mana yang layak diberi ruang dan mana yang cukup dikenang. Akhirnya aku membalas boleh, tapi hanya sebagai penutup. Kami bertemu di sebuah kafe kecil dekat taman kota. Tempat netral jauh dari kenangan, jauh dari luka. Aku datang dengan hati yang tenang, dan ia datang dengan wajah yang sangat berbeda dari yang terakhir kali kulihat. Raka Mahendra tampak jauh lebih kurus, rambutnya lebih tipis, matanya lesu. Tak ada lagi aura percaya diri yang dulu membuatku terlena. Yang tertinggal hanyalah sisa-sisa dari pria yang pernah kucintai dan kini tengah menanggung akibat dari pilihannya sendiri. Terima kasih, sudah mau bertemu, katanya pelan tangannya, gemetar saat menggenggam cangkir kopi. Seolah dunia sudah tidak memberinya banyak hal untuk dipeluk. Aku hanya tersenyum tipis. Operasi Agnes nemu, katakan ia menghela napas panjang. Aku salah bukan cuma karena berselingkuh, tapi karena menghancurkan satu-satunya orang yang benar-benar percaya padaku, kamu. Aku tetap diam memberinya ruang untuk bicara, karena ini bukan lagi tentangku ini, tentang dia yang akhirnya belajar menerima kenyataan. Aku pikir saat itu aku hebat, Din. Aku pikir aku bisa punya segalanya, tapi ternyata aku hanya menghancurkan segalanya dan kehilangan yang paling berharga. Air mata perlahan mengalir di pipinya, tapi aku tidak menangis karena hatiku sudah sembuh. Luka itu kini hanya bekas yang mengajarkan banyak hal. Bukan lubang yang masih menganga. Aku dengar kamu sudah menikah lagi dan bahagia. Aku mengangguk iya. Dan kamu juga harus bahagia dengan caramu sendiri. Maafku sudah lama ku berikan, bahkan sebelum kamu memintanya. Karena aku memilih memaafkan untuk diriku sendiri, bukan untukmu. Emes menganggukku tampak lega, namun hampa, dan sebelum kami berpisah, aku menatapnya untuk terakhir kali, lalu berkata, jangan pernah mengkhianati seseorang yang bahkan langit-langit persembunyianmu masih miliknya. Kalimat itu menjadi penutup,
bukan hanya untuk pertemuan kami, tapi juga untuk bab kelam dalam hidupku. Aku tahu, aku tidak butuh balas dendam yang berapi-api. Karma telah bekerja dengan caranya sendiri. Tugas kita bukan untuk menyalakan apinya, tapi belajar tidak ikut terbakar olehnya. Kartika Larasati. Terakhir ku dengar, ia pindah keluar kota, berganti identitas, mencoba mulai dari awal. Tapi jejak digital dan reputasinya membuatnya sulit dipercaya lagi. Ayamnya jering certain number instance aba Kim Bernal bersepupans yang pengen kaya dengan cara instan. Hidupnya kini bukan milikku untuk dihakimi, tapi cukup untuk jadi pelajaran. Kini aku menulis semua ini dalam jurnal digital yang kupakai sejak awal perceraianku. Setiap halaman adalah catatan luka dan pembelajaran. Setiap paragraf mengandung air mata tawa, pahit hingga kemenangan kecil yang dulu terasa mustahil. Dan kini, di halaman terakhir, aku menulis. Aku tidak menyesal pernah mencintai seseorang yang salah, karena tanpa itu, aku tidak akan pernah mengenali cinta yang benar. Apalagi mencintai diriku sendiri dengan utuh. Nadira tidak membalas dengan tangan kosong, tapi dengan kecerdasan dan keberanian yang lahir dari luka. Dan ketika semua orang mengira dia akan tumbang, justru saat itulah dia berdiri paling tegak. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bagikan kepada mereka yang butuh, diingatkan bahwa perempuan bukan untuk diinjak. Like, komen, dan subscribe ke Bisa. Kok tempat kisah nyata menjadi pelajaran hidup tak terlupakan.